Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Gelap Tenggelam. Di kisah kali ini ada kisah yang berjudul Teror Kuntilanak di Pemandian Air Panas Citerang. Seperti apa kisahnya? Kita simak ceritanya berikut ini. Tempat yang pernah damai. Pemandian Air Panas Citerang terletak di lereng bukit yang indah. Sekitar 2 jam berkendara dari pusat kota. Tempat ini terkenal dengan air panasnya yang kaya akan mineral dan pemandangan alam yang menakjubkan. Banyak wisatawan yang datang ke sini untuk berlibur, bersantai, dan merasakan manfaat air panas. Dipercaya bahwa menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit. Ya teman-teman, jadi pemandian air panas ini dipercaya sebagai obat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin karena khasiatnya yang bagus ya untuk obat kulit ya. Sebut saja namanya pemilik pemandian air panas ini namanya Pak Kusuma dan ibunya Ibu Kusuma teman-teman ya. Dan dia juga punya putri yang namanya itu Maya ya. Mereka menjalankan bisnis ini dengan penuh cinta dan perhatian teman-teman ya. Selalu menjaga kebersihannya dan kenyamanan para pengunjung selama bertahun-tahun. Pemandian ini menjadi tempat yang sangat ramai, dikenal sebagai salah satu definisi wisata terbaik di daerah itu. Maya sendiri, anaknya, sangat mencintai tempat kelahirannya. Dia sering membantu orang tuanya melayani pengunjung dan bahkan membuat berbagai dekorasi untuk membuat pemandian semakin menarik, teman-teman. Jadi ceritanya keluarga ini menyukai dan merawat pemandian tempat wisata pemandian air panas itu ya. Banyak pengunjung yang menyukai karena sikapnya yang ramah dan ceria. Namun semuanya mulai berubah ketika musim hujan tiba. Suatu malam, ketika pemandian sudah tutup dan semua orang sedang beristirahat, Maya anaknya mendengar suara tangis wanita yang sangat dering, nyaring dari arah kolam pemandian utama. Maya berpikir mungkin ada pengunjung yang terlambat atau mengalami masalah, jadi dia pergi mengecek sendirian tanpa memberitahu kepada orang tuanya terlebih dahulu, teman-teman ya. Ketika Maya tiba di kolam pemandian utama, dia tidak melihat seorang pun. Suara tangisan telah hilang, tetapi dia merasakan hembusan udara dingin yang tidak biasanya. Padahal malam itu cukup hangat karena musim hujan. Dia mulai merasa tidak nyaman dan ingin kembali ke rumah. Tetapi tiba-tiba dia melihat bayangan putih yang muncul dari balik kolam. Jadi si Maya ini ceritanya kaget ya. Karena ada bayangan putih yang muncul dari balik kolam itu ya teman-teman. Sosok wanita mengenakan baju putih panjang dengan rambut hitam menjuntai sampai pinggul. Tiba-tiba muncul perlahan, wajahnya pucat dan matanya merah menyala seperti bara api. Ketika sosok itu mulai mendekatinya, Maya tidak bisa bergerak sama sekali karena ketakutan ya, mungkin gemeter dia si Maya ini ya. Sebelum sosok itu mencapai dia, artinya mendekati ke dia ya, suara panggilan dari Ibu Kusuma membuatnya terkejut dan bisa bergerak lagi teman-teman ya. Yang tadinya Maya itu gagu mungkin karena gemetar ya, nggak bisa bergerak kan karena melihat sosok putih itu mendekat dan dipanggil sama ibunya. Dia langsung sontak rileks ya, refleks, dia bisa bergerak lagi begitu teman-teman ya. Ketika dia melihat kembali ke arah kolam, si Maya ini, sosok itu sudah hilang teman-teman ya. Maya segera berlari ke rumah dan memberitahu orang tuanya tentang apa yang dia lihat. Namun Pak Kusuma dan Ibu Kusuma tidak terlalu mempercayainya, mengira Maya hanya lelah atau melihat khayalan karena terlalu banyak bekerja, capek, lelah, tidur kurang, terus terlalu malam ya begitu ya. Makanya hanya menasehati Maya itu untuk istirahat lebih banyak dan tidak pergi keluar rumah sendirian di malam hari teman-teman ya. Namun kejadian lain segera membuktikan bahwa apa yang dilihat Maya bukanlah hayalan. Beberapa hari kemudian
Seorang pengunjung bernama Butina yang sedang rendam di kolam pemandian sore hari tiba-tiba berteriak kesakitan dan mengatakan bahwa ada tangan dingin yang menarik kakinya dari dalam air, teman-teman ya. Jadi Butina ini lagi mandi, tiba-tiba ada yang menarik dari dalam ke dalam. Ketika orang lain datang membantu, mereka tidak melihat apapun dan tidak melihat apa-apa dari dalam kolam, tetapi Butina sudah mengalami kesleo parah dan harus dibawa ke rumah sakit. Padahal yang menolong itu nggak melihat ada apa-apa ya, nggak melihat ada yang janggal atau ada kabel tali yang dari dalam kolam itu yang menyangkut atau menarik Ibu Tina sampai ke dalam, dan akhirnya Ibu Tina ini mengalami kesleo kaki itu teman-teman. Akhirnya Ibu Tina dibawalah ke rumah sakit. Kemudian semakin banyak laporan dari pengunjung tentang kejadian aneh, air yang tiba-tiba menjadi sangat panas padahal pengaturan suhu tidak diubah. Suara tangisan yang terdengar dari kolam kosong, dan bahkan beberapa orang mengatakan pernah melihat sosok wanita putih berkeliaran di sekitar area pemandian pada malam hari. Jadi banyak saksi matanya yang melihat bahwa sosok putih itu bukan hanya cerita dari beberapa orang, tapi banyak yang melihat sosok wanita berbaju putih itu keluar dan keliaran ketika malam hari, teman-teman ya, seperti itu. Seiring dengan berkurangnya jumlah pengunjung dan semakin banyak cerita tentang makhluk halus, Pak Kusuma dan Ibu Kusuma akhirnya memutuskan untuk mencari tahu yang sebenarnya terjadi. Ini apa di dalam kolam pemandian air panas kita ini, ada gangguan apa, kan begitu ya. Pak Kusuma dan Ibu Kusuma pergi bertemu dengan seorang laki-laki tua bernama Pak Kadir yang telah tinggal di daerah itu sejak lama, yang tahu banyak cerita tentang sejarah tempat-tempat di sekitar pemandian air panas itu, teman-teman ya. Pak Kadir menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Ucap Pak Kadir, pemandian Citerang bukan hanya tempat wisata, kata Pak Kadir seperti itu. Banyak tahun-tahun yang lalu, sebelum pemandian ini dibangun, tempat ini adalah rumah bagi seorang wanita bernama Lilis yang tinggal sendirian setelah keluarganya meninggal dalam sebuah bencana banjir. Ternyata pemandian air panas itu dulunya ada rumah, dan rumah itu kena badai bencana banjir. Seluruh keluarganya itu habis, meninggal, tinggal Ibu Lilis lah satu orang sendirian, seperti itu, teman-teman. Lalu Ibu Lilis dikenal sebagai orang yang baik hati dan sering membantu orang lain, terutama mereka yang sakit. Pak Kadir menjelaskan bahwa Ibu Lilis memiliki keahlian khusus dalam menggunakan air panas dari sumber alam itu, teman-teman ya, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kulit. Banyak orang yang datang mencari bantuan padanya dan dia selalu membantu tanpa meminta imbalan apapun. Namun suatu hari seorang pria kaya dari kota datang dan ingin membeli tanah tempat sumber air panas itu berada untuk membangun pemandian komersial, teman-teman ya. Ketika Ibu Lilis menolak, pria itu marah dan mencoba untuk mengusirnya dengan paksa. Dalam perkelahian yang terjadi, Ibu Lilis terjatuh di dalam kolam air panas tersebut dan meninggal dunia, teman-teman. Jadi Ibu Lilis ini bertengkar sampai tercebur di dalam pemandian air panas itu sampai meninggal dunia, teman-teman. Setelah kematiannya, tanah itu dibeli oleh orang lain. Tetapi usaha yang dibangun selalu gagal dan banyak kejadian aneh yang terjadi. Akhirnya tanah itu ditinggalkan sampai beberapa tahun kemudian. Ketika Pak Kusuma membeli dan membangun pemandian yang sekarang ada, roh Lilis mungkin merasa bahwa tempat yang ia cintai dan digunakan untuk membantu orang lain sekarang telah diubah menjadi tempat komersial. Lanjut Pak Kadir, kata Pak Kadir tuh seperti itu, teman-teman ya. Mungkin nggak terima begitu ya, karena yang tempat ia tempati sekeluarganya ya kan diambil alih oleh orang itu, teman-teman ya. Dia mungkin marah dan ingin mengusir semua orang yang datang ke sini, katanya seperti itu. Jadi nggak terima ceritanya rohnya itu kalau ada orang lain yang menempati tempatnya bekas ia tinggal itu, teman-teman ya.
Setelah mendengar cerita itu, Pak Kusuma merasa sangat sedih dan bersalah. Dia tidak pernah menyangka bahwa tempat yang dia bangun dengan penuh harapan ternyata memiliki sejarah yang sedih seperti ini, teman-teman. Dia segera memutuskan untuk mencari cara untuk membantu damai dengan rohnya Ibu Lilis ini. Jadi Pak Kusuma ini pengen berdamai ya, artinya dengan rohnya Ibu Lilis ini, karena sebelumnya mungkin dia belum izin ya. Dan Pak Kusuma juga kan nggak tahu kalau sebelumnya itu ada sejarahnya seperti itu ya. Upaya membuat damai ibaratnya teman-teman, seperti itu ya. Singkat cerita, dengan bantuan seorang dukun lokal bernama Mbok Sri ya, artinya ini bukan dukun sihir, bukan dukun apa, artinya orang yang tahu sejarah di sekitar itu ya. Pak Kusuma dan keluarganya mulai menyiapkan ritual untuk menghormati rohnya Ibu Lilis dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Mereka membersihkan seluruh area pemandian, membuat tempat kecil untuk berdoa di dekat sumber air panas itu, teman-teman. Dan menyiapkan makanan serta bunga yang biasa digunakan dalam upacara adat. Seperti itu, teman-teman ya. Mbok Sri menjelaskan bahwa rohnya Ibu Lilis ini bukanlah makhluk yang jahat secara sempurna. Dia hanya marah karena merasa tempatnya telah dirampas dan tujuan mulianya roh Lilis itu untuk membantu orang lain telah terlupakan. Untuk membuat dia tenang, mereka perlu menunjukkan bahwa mereka menghargai kontribusinya dan akan melanjutkan semangat baiknya Ibu Lilis tersebut, teman-teman ya. Jadi untuk meneruskan niat baiknya Ibu Lilis itu harus dilanjutkan seperti itu ya. Pada malam ritual yang dilakukan tempat pada malam bulan purnama, seluruh keluarga Bapak Kusuma dan beberapa tetangga yang telah hadir dan tahu cerita di sekitar situ berkumpul di dekat sumber air panas tersebut, teman-teman ya. Mbok Sri juga memimpin doa dan menyanyikan ritual-ritual untuk meminta maaf dan meminta izin kepada rohnya ya, Ibu Lilis ini, teman-teman ya. Sambil menjelaskan bahwa pemandian sekarang akan digunakan tidak hanya untuk bisnis, tetapi juga untuk membantu orang yang membutuhkan dengan memberikan diskon atau bahkan layanan gratis bagi mereka yang tidak mampu, teman-teman. Jadi artinya dia mau membangun, tetapi bukan hanya untuk seolah-olah mencari uang untuk bisnis. Dia juga ingin membangun dan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu itu menyediakan layanan gratis berobat atau mandi di air pemandian air panas itu, teman-teman ya. Selama ritual berlangsung, air panas dari sumber itu mulai mengalir dan lebih deras lagi, dan muncul bau harum yang tidak biasa, teman-teman. Jadi setelah selesai ritual itu, air itu mulai lebih deras lagi dan muncul bau harum, teman-teman ya, seperti itu. Beberapa orang melihat sosok wanita mengenakan baju putih berdiri di kejauhan, melihat arah mereka dengan ekspresi yang tampak lebih tenang. Setelah beberapa saat, sosok itu perlahan-lahan menghilang. Mungkin itu sosok Ibu Lilis, teman-teman ya. Banyak yang menyaksikan, tapi lama-lama akhirnya menghilang juga. Dan semua orang merasakan bahwa udara yang tadinya tegang menjadi lebih ringan dan damai. Jadi suasananya itu yang tadinya nggak nyaman, nggak enak ya, tiba-tiba suasana itu jadi nyaman dan damai begitu, teman-teman. Jadi membuat pengunjung itu merasa lebih tenang, nyaman ya, ekspresinya itu rileks lah begitu, teman-teman ya. Mulailah baru lagi, teman-teman ya, sejak hari itu kejadian aneh di pemandian air panas Citerang berhenti sepenuhnya. Pengunjung mulai kembali datang dan banyak yang mengatakan bahwa mereka merasakan suasana yang lebih tenang dan nyaman di waktu malam, siang, apalagi di pagi hari, teman-teman ya. Bahkan beberapa orang yang datang untuk berobat mengatakan bahwa mereka merasakan manfaat yang lebih besar dari air panas tersebut, teman-teman. Pak Kusuma dan keluarganya hanya memenuhi janji mereka. Setiap bulan mereka menyediakan hari khusus
di mana orang-orang yang tidak mampu bisa berendam di pemandian secara gratis, teman-teman ya. Luar biasa ini Ibu Kusuma dan keluarganya ini, dia menyediakan untuk orang yang tidak mampu untuk berendam secara gratis, untuk berobat secara gratis, tidak dipungut biaya ya. Mereka juga membuat taman kecil di dekat sumber air panas itu, teman-teman ya, dengan patung-patung kecil yang menggambarkan Ibu Lilis sebagai bentuk penghormatan terhadap Ibu Lilis, teman-teman ya. Maya sendiri, anaknya, menjadi sangat tertarik dengan sejarah ya, Ibu Lilis ini dan mulai belajar tentang khasiat air panas serta tanaman obat yang bisa digunakan untuk membantu menyembuhkan penyakit. Dia bahkan membantu program kecil untuk mengajarkan anak-anak di sekitar daerah tentang pentingnya menjaga alam dan membantu orang lain. Pemandian air panas Citerang akhirnya menjadi lebih terkenal dari sebelumnya. Banyak yang berkunjungannya mulai menyebar luas lah ibaratnya nama pemandian air panas Citerang ini ya, teman-teman ya. Banyak yang datang. Bukan hanya karena keindahan alam dan khasiat air panasnya, teman-teman, tetapi juga karena cerita tentang Ibu Lilis dan semangat baiknya yang terus dilestarikan oleh keluarga Pak Kusuma dan Ibu Kusuma ini, teman-teman ya. Banyak orang yang datang tidak hanya untuk berlibur, tetapi juga untuk belajar tentang nilai-nilai yang diajarkan oleh cerita tersebut. Hingga saat ini, pemandian masih beroperasi dengan baik. Setiap malam sebelum tutup, keluarga Kusuma selalu berdoa di tempat pemujaan Ibu Lilis, mengucapkan terima kasih atas semua berkah yang telah mereka terima dan meminta agar semangat baik Ibu Lilis selalu mengiringi mereka dalam menjalankan bisnis dan membantu orang lain, teman-teman. Luar biasa Ibu Lilis ini ya. Niat baiknya yang hampir hilang dirampas oleh orang kaya, ternyata ada orang baik dari keluarga Ibu Kusuma, Bapak Kusuma yang ingin merawat dan meneruskan niat baiknya itu, teman-teman, untuk bermanfaat untuk orang-orang banyak ya, bukan hanya orang yang punya duit, bahkan orang yang nggak punya duit, yang nggak mampu pun dia bisa berobat di situ, teman-teman ya, bisa mandi air panas dengan gratis, teman-teman ya. Luar biasa, ini perlu kita contoh dan kita teladani. Oke teman-teman, sekian dulu cerita dari saya. Cerita ini hanya fiktif belaka, teman-teman ya. Semoga terhibur. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau tempat dan kejadian yang sama, itu hanya kebetulan saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.